Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu mengenai instrumen penilaian dan telaah soal, yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Amanda Victoria Natasha, kemudian rekan saya Maulana Jati, Nisrina Sabita, dan Rintan Sheila Sabrina. Kemudian yang kita bahas untuk pertama kali yaitu mengenai instrumen penilaian. Untuk instrumen penilaian ini terdapat dua macam, yaitu instrumen penilaian kognitif dan instrumen penilaian psikomotorik. Untuk yang pertama yaitu instrumen penilaian kognitif memiliki 4 poin utama, yaitu yang pertama ada kompetensi dasar yang merupakan fondasi penyusunan soal yang menggambarkan tujuan utama pembelajaran. Untuk contoh yang soal yang kami buat yaitu mengenai memahami konsep tipe data dan variabel dalam bahasa pemrograman Kotlin, kemudian mengimplementasikan struktur kontrol seperti if, else, dan perulangan dalam program Kotlin. Kemudian untuk poin selanjutnya mengenai indikator pencapaian kompetensi, yaitu perincian KD atau kompetensi dasar dalam capaian pembelajaran yang lebih spesifik. Untuk contoh dari soal yang kami buat, yaitu siswa diminta untuk dapat membedakan tipe data seperti integer, double, dan string dari pemrograman bahasa Kotlin. Kemudian siswa dapat menggunakan struktur perulangan untuk mencetak pola tertentu. Kemudian di poin ketiga ada indikator soal, yaitu petunjuk untuk membuat soal yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Untuk contohnya sendiri, siswa diberikan potongan kode dengan variabel bertipe integer, double, dan string, lalu siswa tersebut diminta untuk menentukan tipe data masing-masing dari variabel tersebut. Kemudian yang terakhir ada level kognitif, yaitu mengklasifikasikan tingkat kemampuan berpikir siswa menjadi 6 tingkatan, C1, C2, sampai dengan C6. Nah, untuk contohnya, salah satunya seperti diberikan soal yang bertujuan untuk memahami operasi matematika dasar. Di sini yang perlu digarisbawahi yaitu kata memahami. Jadi, level kognitif pada soal ini yaitu termasuk di C2 karena siswa ini diharapkan tidak hanya mampu mengingat saja atau mengenali fakta yang termasuk C1, tetapi juga memahami konsep dari soal tersebut. Kemudian ada instrumen penilaian psikomotorik yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nisrina Sabita. Oke, untuk instrumen penilaian psikomotorik, yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu dalam penilaian psikomotorik ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan keterampilan pemrograman secara praktis. Contoh KD yang diukur yaitu mendemonstrasikan penggunaan fungsi dengan parameter untuk menyelesaikan masalah pemrograman. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini penjabaran spesifik dari KD yang mengarah pada hasil yang dapat diukur. Contoh, IPK dalam penilaian psikomotorik yaitu siswa mampu menulis kode perulangan untuk mencetak bilangan genap dari 1 hingga 20. Selanjutnya ada indikator soal, yaitu menjelaskan bentuk soal yang dirancang untuk mengukur IPK. Contoh indikator soal yaitu pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini siswa diberikan kode program sederhana dan diminta untuk menentukan hasil eksekusinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu level psikomotorik. Level psikomotorik ini mengklasifikasikan tingkat kemampuan berpikir siswa menjadi 5 tingkatan. Contohnya, siswa diperintah untuk dapat menggunakan struktur kontrol seperti if, when, dan loop. Maka, soal ini berada pada level psikomotorik P1, yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengenali dan memahami dasar penggunaan struktur kontrol if. Next. Nah, selanjutnya ada proses telaah soal.
Yang pertama, identifikasi kriteria telaah soal. Telaah soal dilakukan dengan bantuan beberapa kriteria seperti kejelasan petunjuk pengerjaan, kesesuaian narasi soal dengan kompetensi dasar, kelogisan jawaban, dan yang terakhir kesesuaian konteks narasi, pertanyaan, dan jawaban. Selanjutnya ada penilaian oleh ahli. Penilaian masing-masing kriteria dinilai dengan skor yang pertama rendah, yang kedua sedang, dan yang terakhir tinggi. Selanjutnya rumus AVS yaitu sigma dikali dalam kurung X min I dibagi N dikali dalam kurung C min I. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu yang pertama, X skor diberikan oleh penilai untuk setiap butir soal. Selanjutnya, I skor terendah dalam skala. Nah, pada perhitungan AVS kami, skor terendahnya yaitu 1. Selanjutnya, C skor tertinggi dalam skala. Eh, pada perhitungan AVS kami, skor tertingginya yaitu 3. Nah, selanjutnya, N yaitu jumlah penilai atau jumlah penelaah. Pada kelompok kami terdapat 4 penelaah. Dan yang terakhir yaitu sigma, yaitu total skor yang telah disesuaikan. Selanjutnya yang terakhir hasil dan rekomendasi. Yang pertama jika AVS lebih dari 0,90 yaitu soal dinyatakan valid. Nah, jika AVS-nya kurang dari 0,90, soal harus direvisi berdasarkan kriteria dengan skor terendah. Baik, Selanjutnya selanjutnya akan tugas saya saya. jelaskan di sini pada ini. Di sini saya mengambil contoh AVS dari pilihan ganda dengan hasil yang diberikan oleh penelaah satu. Nah, di sini bisa dilihat dari nomor kriteria 2 itu menunjukkan bahwa hasil AVS-nya yaitu tidak valid dengan skor total 0,52. Nah, dari 0,52 ini diambil dari soal nomor 1 sampai 25, bah, bisa dikatakan bahwa soal nomor 1 sampai 25 dengan kriteria nomor 2 itu dianggap tidak valid karena hasil rata-rata skor AVS-nya itu 0,52. Nah, selanjutnya untuk nomor kriteria 3 itu menunjukkan bahwa hasil skor average-nya itu valid. Nah, bisa dikatakan juga bahwa kartu soal nomor 1 sampai 25 itu dianggap valid dari kriteria 3 itu dianggap valid karena menunjukkan hasil rata-rata AVS-nya itu 0,9. Nah, untuk contoh soal telaah pilihan ganda sendiri ini, di sini menunjukkan bahwa kriteria yang valid, contohnya yaitu terkait dengan nomor kriteria 3 kesesuaian narasi pertanyaan dengan indikator soal. Nah, skor AVS menunjukkan bahwa 0,9. Nah, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kriteria soal nomor 1 narasi. Nah, untuk kriteria valid yaitu dengan nomor kriteria 2 dengan indikator sesuai narasi pertanyaan kompetisi dasar, apakah sudah valid atau belum, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, itu menunjukkan bahwa skor AVS-nya itu 0,52. Nah, dianggap tidak valid dengan jadi rata-rata penilaian dari kriteria 2 untuk soal nomor 1 sampai 25 itu menunjukkan bahwa terdapat beberapa narasi pertanyaan yang tidak sesuai dengan kompetisi dasar siswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk nomor kriteria 2 ini dianggap tidak valid. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rintan Sela.
Untuk selanjutnya adalah contoh dari kartu soal valid. Di sini kita mengambil soal nomor 15, itu narasi soalnya. Fungsi untuk mengalihkan dua bilangan dalam Kotlin adalah, untuk pilihan jawabannya sendiri, A. Fun multiply A integer, B integer, in return A plus B. Untuk yang B, fun multiply A titik 2 integer, B titik 2 integer, in return A kali B. Untuk yang C, fun multiply A titik dua double, B titik dua double, double return A kali B. Untuk yang D, fun multiply A titik dua double, B titik dua integer, double return A per B. Untuk kunci jawabannya adalah yang B, yaitu fun multiply A titik dua integer, B titik dua integer, integer return A kali B, karena nomor kriteria 2, apakah indikatornya kesesuaiannya narasi pertanyaan dengan kompetensi dasar itu sudah sesuai atau belum. Untuk skornya 3, yaitu tinggi, karena dianggap untuk skornya 3 tinggi, diberikan skor 3 karena dianggap dengan skor yang tinggi. Untuk komentarnya, soalnya sudah memenuhi kriteria kesesuaian narasi pertanyaan dengan kompetensi dasar. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.